Halo guys, kali ini saya mau bicara atau ngobrol-ngobrol soal demonstrasi yang terjadi lebih dari seminggu belakangan ini. Nah, belum lama ada ya statement dari Mabes TNI yang minta masyarakat melaporkan ya jika ada anggotanya yang melakukan kekerasan gitu, terhadap demonstran. Ya saya rasa nggak perlu dilaporkan juga sih Pak, karena kan Bapak tinggal lihat sendiri banyak sekali videonya berseliweran gitu di media sosial. Tentunya mudah bagi TNI untuk mengidentifikasi anggotanya sendiri. Belum lagi banyak takutan di masyarakat gitu ya. Jangan-jangan nanti melaporkan justru malah jadi terlapor. Ya memang belakangan ini banyak sekali narasi yang berusaha melemahkan atau mendegradasi demonstrasi ini. Seperti pernyataan Anissa Mahesa yang adalah anggota DPR dari Partai Gerindra yang mempertanyakan urgensi demonstrasi katanya dengan kalimat kenapa mesti demo gitu. Di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Saya rasa pernyataan tersebut membingungkan bahkan keluar dari anggota DPR yang seharusnya mengerti dan menjadi perwakilan dari suara rakyat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa mesti demo seperti yang diungkapkan oleh Anissa ini ya. Saya rasa banyak sekali sebabnya. Ya kalau kita mau bicara kenapa harus demo. Yang pertama misalnya soal akses politik yang tidak setara. Jadi kalau kita lihat ya realitasnya di kehidupan nyata banyak sekali terjadi ketimpangan akses itu. Warga biasa seringkali sulit untuk menghadapi atau berkomunikasi langsung dengan pejabat publik gitu ya. Sangat sulit gitu ya. Hambatannya begitu besar. Nah, sementara itu kelompok elit, kaum pemodal, kapitalis ini mereka memiliki akses yang jauh lebih mudah melalui jalur lobby-lobby atau hubungan pribadi. Nah, ketimpangan ini menciptakan situasi di mana suara rakyat seringkali diabaikan, sementara kepentingan kelompok-kelompok tertentu justru mendapatkan prioritas. Nah, belum lagi kalau bicara soal diskusi. Seringkali diskusi formal ini hanya simbolis gitu ya, tanpa hasil nyata. Dialog yang diadakan pemerintah jarang menghasilkan tindakan konkret. Karena ya mungkin kurangnya niat untuk mendengarkan atau bertindak sesuai dengan aspirasi rakyat. Maka demonstrasi menjadi cara untuk memaksa pemerintah membuka ruang dialog yang lebih bermakna. Nah, lalu pertanyaan berikutnya juga bisa kita pertanyakan nih ke Anissa ini. Memang kalau kita ngobrol beneran gitu, situ mau gerak gitu. Ya karena kita lihat sendirilah begitu besar skeptisisme di kalangan masyarakat terhadap efektivitas dialog formal tanpa adanya tekanan nyata dari masyarakat. Jadi demonstrasi adalah cara untuk memastikan bahwa pejabat tidak hanya mendengar, tapi juga mau bertindak. Nah, bicara soal tekanan, kita lihatlah banyak pelajaran dari sejarah. Ya, jadi banyak sejarah yang membuktikan bahwa banyak perubahan sosial dan politik yang terjadi bukan karena dialog, ya bukan karena dialog damai semata gitu ya, tapi karena tekanan massa. Ya banyaklah contohnya, gerakan buruh, perjuangan HAM gitu, dan reformasi, ya, reformasi demokrasi. Semuanya didorong oleh mobilisasi besar-besaran dari massa ini. Dan demonstrasi ini bukan sekedar aksi spontan atau emosional gitu. Karena mereka adalah dirancang untuk menciptakan ketidaknyamanan bagi penguasa. Dalam konteks positif ya, ketidaknyamanan ini agar memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan tuntutan rakyat dan mengambil tindakan. Jadi penting untuk memahami bahwa demonstrasi bukanlah bentuk penolakan terhadap dialog, melainkan cara untuk memaksa dialog itu sungguh terjadi. Ketika dialog tidak terjadi secara alami, maka protes menjadi alat untuk membuka jalur komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Nah sayangnya, ya stigma negatif selalu disematkan terhadap aksi demonstrasi gitu ya. Jadi entah itu dari pemerintah atau mungkin pihak-pihak tertentu seringkali menggambarkan
demonstrasi sebagai aksi yang tidak masuk akal lah, yang tidak rasional lah, yang hanya membuat chaos, kerusuhan lah, tidak mendukung pemerintah lah. Saya rasa ini adalah strategi untuk melemahkan legitimasi dari gerakan sosial seperti ini dan mengurangi dukungan publik terhadap aksi-aksi semacam ini. Nah, saya rasa ya demonstrasi ini bukanlah tantrum gitu yang nggak jelas gitu ya, emosi tanpa arah gitu, melainkan bentuk aksi politik yang sah karena mereka juga memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat jelata. Jadi banyak saya baca tuh pernyataan gitu ya, atau narasi ya yang menyoroti soal demonstrasi ini. Katanya demonstrasi itu harus bersifat sopan dan sebagainya. Maksudnya gimana ya? Karena kalau kita lihat sendiri bahkan kebijakan yang mereka buat ya dari pemerintah ini seringkali tidak menunjukkan rasa hormat terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika pemerintah ingin dihormati, maka mereka juga harusnya menunjukkan sikap sopan, sikap menghormati rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat. Nah, saya rasa orang nggak tiba-tiba bangun tidur lalu memutuskan untuk demo gitu, pergi demo. Saya rasa nggak seperti itu, tanpa alasan yang jelas gitu ya. Karena sudah kita bahas tadi bahwa pasti ada sebab-sebab konkret di balik setiap aksi protes. Ya seperti ketidakadilan, ya ketidakadilan sosial, kebijakan yang merugikan, atau kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, saya rasa begini ya, demonstrasi ini pun adalah hak demokratis. Jadi demonstrasi ini adalah bagian dari hak demokratis warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka secara kolektif. Jadi ini kan ada dalam sistem demokrasi. Jadi protes adalah alat penting untuk menyeimbangkan kekuasaan antara rakyat dan penguasa. Nah, ketika jalur formal seperti petisi atau diskusi gagal menghasilkan perubahan, maka demonstrasi menjadi mekanisme alternatif bagi masyarakat untuk menuntut keadilan dan perbaikan dari sebuah kebijakan. Ya, jadi ya kesimpulannya demonstrasi ini bukanlah tindakan sembarangan lah. Mereka adalah alat strategis untuk memperjuangkan hak dan keadilan dalam sistem politik yang seringkali timpang. Ketidaksetaraan akses politik, kebutuhan akan tekanan massa, stigma negatif terhadap protes, ini ya juga soal motivasi ya. Di balik aksi tersebut semuanya akan menjadi alasan kuat kenapa demonstrasi tetap relevan dalam perjuangan sosial. Jadi protes bukanlah bentuk penolakan terhadap dialog. Mereka adalah cara untuk memastikan bahwa dialog sungguh terjadi dengan baik, dengan serius, dan menghasilkan perubahan nyata. Jadi dalam konteks demokrasi, demonstrasi adalah suara rakyat yang seharusnya tidak boleh diabaikan oleh penguasa. Salam.